Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Al-Fakih. Saya salah satu dosen di Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan, Insan Istek Insan Cendekia Husada Bojonegoro. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan uh, mata kuliah pembelajaran, yaitu keperawatan dewasa, sistem respiratori, sistem kardio, dan sistem hematologi. Untuk mata kuliah tersebut, kami ada tim dengan dosen lain. Yang pertama ada Nes Angger, kemudian yang kedua dari praktisi rumah sakit yaitu Dr. Dia. Untuk kode mata kuliah di keperawatan dewasa, sistem respiratori, sistem kardio, dan sistem hematologi ini adalah KMB 110. Untuk SKS-nya totalnya ada 4, 3 SKS teori, 1 SKS praktikum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini. Untuk deskripsi mata kuliahnya, fokus mata ajar ini atau fokus mata kuliah ini terkait pemenuhan kebutuhan dan asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan gangguan sistem pernafasan, gangguan sistem kardiovaskuler, dan gangguan sistem hematologi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini kami menuliskan peserta didik mampu menerapkan asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem pernafasan dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Selanjutnya untuk sub CPMK, peserta didik mampu menerapkan manajemen kasus gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi pada klien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya, untuk topik perkuliahan pada perkuliahan pertemuan kali ini adalah tentang asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan juga evaluasi keperawatan secara komprehensif pada kasus gangguan sistem pernafasan. Nah, untuk topik perkuliahan ini kita fokusnya di gangguan sistem pernafasan, yaitu ada kasus TB paru, kemudian ada kasus kanker paru, kemudian ada kasus asma, kasus PPOK, dan kasus pneumonia. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran, kami di sini menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning dengan model SGD atau Small Group Discussion. Nah, metode pembelajaran dengan model SGD ini adalah proses pembelajaran dengan melakukan diskusi secara kelompok kecil-kecil, ya, sesuai dengan topik yang saya sampaikan tadi. Ada kasus TB paru, ada kasus kanker paru, ada kasus PPOK, kemudian ada kasus asma, dan yang lain-lainnya. Tujuannya supaya peserta didik memiliki kemampuan dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah terkait kasus pada gangguan sistem pernafasan. Untuk metode penilaian, kami memberikan metode penilaian di sini ada 6 komponen. Yang pertama adalah tugas individu sebanyak 15%, kemudian tugas kelompok 10%, kemudian di sini ada juga penilaian karakter sebanyak 10%, kemudian ada praktikum karena sesuai dengan deskripsi mata kuliah tadi bahwasanya mata kuliah ini ada 3 SKS teori, ada 1 SKS praktikum. Sehingga kami memberikan bobot 25% untuk praktikum, dan di akhir nanti ada UTS dan UAS masing-masing 20%. Totalnya 100%. Baik, selanjutnya untuk perkuliahannya mari ikuti bersama. Terima kasih.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Baik ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya pengen kalian untuk memimpin berdoa. Dipimpin siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin berdoa, Mas. Sebelum mengawali mata kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa menuntut kebahagiaan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan ya perkuliahan tentang keperawatan dewasa, sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler dan juga sistem hematologi. Ya, jadi untuk hari ini sesuai dengan yang kita sepakati kemarin bahwasanya hari ini kalian akan melakukan diskusi tentang asuhan keperawatan di sistem pernafasan. Ya, nah, nanti sebelum kita bagi kelompok-kelompok kecil untuk masing-masing kelompok, kemudian nanti saya akan sampaikan kira-kira kasus apa saja, gitu ya. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sistem pernafasan. Merupakan anatomi sistem pernafasan. Ya, ada yang tahu kira-kira mulai dari mana sistem pernafasan? Oke, ada hidung, terus kemudian faring, terus laring, terus ada trakea, kemudian bronkus, kemudian bronkiolus, alveolus, ya. Jadi itu merupakan anatomi sistem pernafasan yang mana hari ini kita akan bahas gangguan-gangguannya. Jadi ya, baik. Pertama adalah pengkajian. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Yang ketiga, intervensi. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Nah, kita sebagai perawat nantinya, kalian sebagai perawat nantinya harus mengaplikasikan asuhan keperawatan ini. Gitu ya. Jadi masing-masing dari gangguan tadi yang nantinya kita akan bahas harus kalian penuhi ya, harus kalian kerjakan sebagai perawat nantinya. Mulai dari pengkajian, kemudian penentuan diagnosa keperawatan, kemudian intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Begitu ya. Masuk kepada kasus yang akan kita diskusikan pada hari ini ya. Jadi saya akan bagi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kasus masing-masing ya. Yang pertama adalah asuhan keperawatan pada kasus TB paru. Kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 asuhan keperawatan pada kasus kanker paru. Kemudian yang ketiga adalah asuhan keperawatan pada kasus asma. Kemudian yang ketiga adalah asuhan keperawatan pada kasus pneumonia. Yang terakhir adalah asuhan keperawatan pada kasus PPOK. Ya, baik, silahkan menjadi beberapa kelompok ya sesuai dengan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok, silahkan menjadi kelompok-kelompok kecil. Silahkan. Baik, sekarang kalian sudah membentuk kelompok kecil-kecil sesuai dengan kasusnya. Silahkan nanti didiskusikan pembuatan penyusunan asuhan keperawatan dari masing-masing gangguan sistem pernafasan ya. Ada kelompok TB paru, ada kelompok kanker paru ya, ada kelompok asma dan juga pneumonia. Ya, silakan nanti didiskusikan, kemudian nanti disampaikan hasilnya dari perwakilan masing-masing kelompok. Begitu ya? Baik, silakan dimulai. Oke. Ini sudah sampai mana ini? Pemeriksaan fisik Oke. tentang infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Auskultasi. Ya, oke. Kemudian untuk diagnosanya. Oke, nah ini analisa data. Ada diagnosanya berapa itu yang diambil? Ada 3. Oke, baik, sip, bagus ya. Oke, ini kelompok apa ini kasusnya? TB paru. Oke, baik. Sampai mana dapatnya TB paru? Diagnosanya apa ini? Diagnosanya ada berapa? Ada 3. Apa saja yang diambil? Yang pertama, defisit nafas tidak aktif. Oke. Yang kedua, gangguan pertukaran gas. Oke. Yang ketiga, defisit nutrisi. Oke, defisit nutrisi. Oke, sip, bagus. Baik, ini kelompok apa? Kelompok asma. Oke. Dari diskusi ditemukan berapa diagnosa? Ada 3. Apa saja? ada defisit saluran nafas tidak efektif berhubungan dengan
bronkopasme dan Mm-mm. peningkatan secret. Oke. Lalu pola napas tidak efektif berhubungan dengan penyempitan jalan nafas. Oke. Ansietas berhubungan dengan kesulitan bernafas. Oke, itu 3 diagnosa prioritas ya. Oke, sip, bagus ya. Untuk selanjutnya, silakan disampaikan perwakilan kelompok dari hasil diskusinya. Silakan, siapa? Oke, silakan. Jadi dari hasil diskusinya itu Mm-hmm. dari kasusnya Tuan S itu ditemukan analisa datanya Mm-hmm. untuk DS-nya itu pasien mengeluh sesak napas dan sulit mengeluarkan BH, Iya. DO-nya RR 30 kali per menit, SpO2-nya 90%, ada suara Oke. tambahan wheezing dan juga ronki, kemudian batuk tidak efektif. Oke. Untuk etiologinya yaitu sekresi yang tertahan, masalahnya bersihan jalan napas tidak efektif. Oke. Kemudian yang kedua itu DS-nya nafsu makan menurun, DO BV turun dari 66 kilo ke 60 kilo, makannya tidak habis. Mm-hmm. Etiologinya itu kurang asupan makanan. Oke. Untuk masalahnya defisit nutrisi. Oke, ambil defisit nutrisi yang kedua ya berarti Ya. ya. Oke. Yang ketiga, DS-nya sulit tidur karena sesak, DO-nya tampak lelah tidur 24 kurang dari 24 jam per harinya. Hmm. Untuk etiologinya kurangnya kontrol tidur, Hmm. masalahnya gangguan pola tidur. Oke, sip, bagus ya. Baik, selanjutnya kelompok ini silakan siapa perwakilan yang mau mempresentasikan? Ya Pak. Silakan. Baik, ini kita di sini udah nemuin analisa datanya. Dari data DS-nya sesak nafas, Mm-hmm. batuk berdarah, DO-nya wheezing, RR 30 kali per menit, Oke. puntung warnanya putih. Etiologinya spasme jalan nafas. Hmm. Masalahnya bersihan nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas ya. Bersihan jalan nafas Oke. tidak efektif. Hmm. Selanjutnya yang kedua, DS-nya sesak saat aktivitas, DO-nya tachypnea, SpO 92%. Hmm. Etiologinya gangguan ventilasi, Oke. masalahnya pola nafas tidak efektif. Oke, yang kedua berarti ya. Ya, Ada berapa? Ada ada 3. tiga. Oke, yang terakhir apa? DS-nya pasien sulit tidur dan gelisah, Hmm. DO-nya tampak cemas, etiologinya kurang informasi dan sesak, Oke, diagnosanya apa? ansietas. Ansietas. Oke, berarti ada 3. Iya. Oke, terima kasih. Ya, selain kelompok ini silakan siapa yang mewakili? Saya. Silakan. Untuk evaluasi dari diagnosa kanker paru, evaluasi keperawatannya yaitu sekutu mulai keluar lalu bersih, Hmm. sesak berkurang hingga membaik, batuk efektif, pasien mampu duduk, berjalan, dan beraktivitas lebih baik, Hmm. dan diagnosa berjalan nafas dan intoleransi aktivitas dinyatakan teratasi. Oke, jadi evaluasinya sudah teratasi ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah melakukan diskusi ya dengan masing-masing kelompok ya. Sekarang silahkan kembali ke posisi duduknya seperti yang awal tadi. Ya, silakan. Sesi diskusi sudah kita lakukan ya, tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Baik, silakan. Itu kan tadi ada diagnosa pola nafas sama bersihan jalan nafas. Ya. Cara membedakan gimana? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mas siapa? Mas Ivan ya, Mas Ivan ya. Baik. Untuk perbedaan dari pola nafas tidak efektif ya dengan bersihan jalan nafas ya. Bersihan jalan nafas. Nah, ini tentunya perbedaannya sangat jauh ya. Kalau pola napas, kalian mengambil pola napas, ini harus ada data gangguan pola napas, gangguan apnea. Kemudian ada fase ekspirasi memanjang. Nah, jadi kalau ada data ini, maka kalian ngambilnya adalah pola nafas. Tapi kalau bersihan jalan nafas, data yang harus muncul adalah misalkan sekret, kemudian ada suara ronki. Nah, kalau ada data ini, maka yang harus kalian ambil prioritasnya adalah bersihan jalan nafas. HCO2 abnormal, kemudian ada HCO3 yang
abnormal. Jadi kalau ada data ini di pasien, maka diagnosa yang diambil adalah gangguan pertumbuhan fetus. Ya, gitu ya. Gimana Mas Ivan? Baik, bagus ya. Baik, hari ini kita sudah melaksanakan perkuliahan keperawatan dewasa, sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, dan juga sistem hematologi. Kalian tadi sudah melakukan diskusi ya masing-masing kelompok, dan hasilnya alhamdulillah kalian sudah paling tidak sudah memahami ya bagaimana cara membuat asuhan keperawatan dengan gangguan sistem pernafasan. Baik, sebelum kita akhiri ya pada pertemuan hari ini, silahkan dipimpin berdoa lagi. Siapa? Baik, terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga ilmu yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat nanti untuk kalian semua ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.